Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini, channel Cerita Momo akan membawa kalian menyelami kisah yang pasti akan menguji emosi dan menggetarkan hati. Bayangkan, pengorbanan 8 tahun dibalas dengan pengkhianatan paling keji. Seorang istri banting tulang membiayai suaminya sampai jadi dokter sukses. Tapi begitu gelar itu didapat, yang ia terima bukan ucapan terima kasih, melainkan surat cerai. Suaminya bilang, "Sekarang kita sudah tak setara lagi, aku malu punya istri biasa sepertimu." Sakit? Tentu. Tapi jangan anggap remeh air mata seorang wanita yang diremehkan. Setelah menghilang tanpa jejak selama 2 tahun, ia kembali. Dan kali ini, ia datang sebagai pemilik segalanya. Apa yang terjadi saat sang dokter sombong itu berhadapan lagi dengan istrinya yang sudah menjadi ratu real estate? Kalian tidak akan menyangka bagaimana Revan si dokter angku itu panik ketika asetnya tiba-tiba dibekukan oleh Keisha. Sebelum kita mulai, yuk buktikan dukungan kalian. Like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo sekarang juga, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Siap untuk kisah balas dendam yang elegan ini? Mari kita mulai. Keisha berdiri di balkon kecil apartemennya, menyeruput kopi instan yang sudah dingin, matanya menatap siluet kota yang baru saja diselimuti fajar. Angin pagi yang dingin tidak sebanding dengan rasa dingin yang sudah 8 tahun ini bersarang di hatinya. Hari ini adalah hari wisuda Revan. Puncaknya, 8 tahun perjuangan yang ia jalani sendirian, sekarang akan mencapai garis akhir. Tangannya memegang sebuah kemeja putih baru, kemeja terbaik yang bisa ia beli dengan sisa uang tabungannya bulan ini. Kemeja itu untuk Revan, kemeja yang akan dikenakan suaminya saat menerima gelar dokter. 8 tahun. Bukan hitungan yang sebentar. Sejak Revan diterima di salah satu fakultas kedokteran ternama, Keisha secara otomatis menjadi mesin pencari nafkah tunggal, bahkan lebih. Ia bukan hanya menafkahi, tapi juga membiayai seluruh biaya kuliah Revan yang membengkak luar biasa. Uang gedung, uang semester, praktikum, buku-buku tebal yang harganya bisa membeli motor bekas, hingga biaya hidup Revan yang harus tinggal di dekat kampus karena alasan efisiensi belajar. Keisha menoleh ke dalam kamar. Revan masih tidur pulas di ranjang. Ia melihat wajah tampan suaminya yang terlihat damai. Wajah itu, bagi Keisha, adalah motivasi sekaligus beban terberatnya. Ia masih ingat betul janji Revan saat mereka menikah sederhana 8 tahun lalu. Revan, yang saat itu baru saja diterima, memeluk Keisha erat dan berkata, "Tunggu aku, sayang. Setelah aku jadi dokter, kita akan hidup mewah. Kamu akan kuposisikan sebagai ratu. Kamu gak akan perlu kerja keras lagi. Kamu adalah fondasiku." Keisha memegang teguh janji itu, menjadikannya mantra saat ia harus bekerja tanpa kenal lelah. Keisha mulai bekerja dari nol. Ia seorang lulusan SMA biasa yang harus menghadapi kenyataan bahwa ijazahnya tidak bernilai tinggi di pasar kerja profesional. Awalnya, ia bekerja di sebuah toko kelontong dari pagi hingga sore. Setelah toko tutup, ia akan melanjutkan bekerja sebagai pelayan catering di malam hari. Tidurnya hanya 4 hingga 5 jam sehari, seringkali ia ketiduran di bus saat menuju tempat kerja kedua. Ia tidak pernah mengeluh pada Revan. Setiap kali Revan menelepon dari kampus, Keisha akan selalu terdengar ceria, meyakinkan suaminya bahwa ia baik-baik saja dan uang kiriman selalu ada. Pernah suatu kali, di tahun ketiga kuliah Revan, krisis menghantam Keisha. Ia dipecat dari toko kelontong karena dituduh melakukan kesalahan, padahal ia dijebak oleh rekan kerjanya. Pada saat yang sama, uang semester Revan harus segera dibayarkan. Keisha panik. Ia tidak punya pilihan lain. Ia menjual satu-satunya warisan dari mendiang ayahnya, sebuah perhiasan emas yang sangat disayangi. Uang itu cukup untuk membayar semester Revan, dan sisanya ia gunakan untuk modal awal membuka usaha kecil-kecilan. Keisha beralih menjadi penjual makanan online. Ia memasak setelah subuh dan sebelum berangkat kerja, lalu mengurus pengiriman di sela-sela jam istirahat catering. Ketika bisnis catering malamnya mulai sepi, Keisha beralih menjadi pekerja lepas pencuci piring di beberapa restoran. Intinya, tidak ada hari tanpa bekerja. Pakaiannya selalu berbau masakan,
tangannya kasar karena deterjen, dan matanya selalu sembab karena kurang tidur. Ia sengaja tidak pernah mengunjungi Revan di kampus, selalu beralasan sibuk. Padahal, ia malu. Malu jika Revan melihatnya dalam keadaan kuyu, bau keringat, dan lusuh. Ia ingin Revan mengenangnya sebagai istri yang kuat, bukan yang menyedihkan. Ketika Revan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, Keisha merasa seluruh bebannya terangkat. Semalam suntuk ia tidak bisa tidur, hatinya dipenuhi sukacita. Akhirnya, waktu untuknya tiba. Waktu untuk menagih janji, waktu untuk menjadi ratu di samping suaminya yang hebat. Pagi itu, Keisha membangunkan Revan dengan senyum. Sayang, sudah subuh. Hari ini hari besarmu, dokter. Bangun, bisik Keisha sambil meletakkan kemeja putih baru di samping Revan. Revan menggeliat, menatap Keisha dengan tatapan yang sudah lama tidak dilihat Keisha, tatapan dingin, hampir menjijikan. Keisha mengabaikannya. Mungkin Revan hanya lelah. Mereka bersiap-siap. Revan terlihat sangat rapi dan berwibawa dalam balutan jasnya. Keisha, dengan gaun sederhana yang ia pinjam dari sahabatnya, Lia, merasa hatinya membengkak bangga. Mereka berangkat ke balai sidang tempat upacara wisuda. Di sana, sudah menunggu Ibu Siska, ibu mertua Keisha. Ibu Siska, sejak awal, tidak pernah menyukai Keisha. Ia menganggap Keisha tidak sepadan dengan putranya yang cerdas. Ibu Siska selalu berkata, Revan itu berlian, Keisha itu hanya debu di bawah karpet. Namun, karena Keisha yang membiayai Revan, Ibu Siska tidak bisa berbuat banyak selain mendiamkan. Pagi itu, Ibu Siska memeluk Revan erat, berbisik bangga, lalu menatap Keisha dengan pandangan meremehkan. Kamu sudah selesai tugasmu, Keisha. Sekarang giliran Revan yang terbang tinggi. Upacara wisuda berjalan hikmat. Keisha menangis haru saat nama suaminya dipanggil. Ia membayangkan semua pengorbanannya, semua kotoran yang ia cuci, semua masakan yang ia siapkan, semua uang yang ia cari. Semuanya terbayar lunas. Setelah upacara selesai, mereka berfoto bersama. Saat Keisha hendak berpose merangkul Revan, Revan tiba-tiba menjaga jarak, membuat Keisha terkejut. Saat itulah sosok lain muncul. Seorang wanita cantik, tinggi, dan sangat elegan dengan gaun sutra yang mewah. Ia tersenyum, langsung menghampiri Revan dan Ibu Siska, mencium tangan Ibu Siska dengan hormat. Wanita itu adalah Jessie, yang ternyata juga baru saja lulus di fakultas yang sama. Ibu Siska menyambutnya dengan hangat luar biasa, jauh berbeda dengan sikapnya kepada Keisha. Jessie, kamu datang. Revan sudah menunggumu, kata Ibu Siska, mengabaikan Keisha yang berdiri canggung di samping. Tentu, Bu Siska. Selamat, sayang. Kamu pantas mendapatkannya, ujar Jessie kepada Revan, mengucapkan, sayang, dengan sangat jelas. Dunia Keisha terasa berhenti berputar. Ia menatap Revan. Revan menghindari pandangannya. Keisha menarik napas, mencoba menenangkan diri. Revan, siapa dia? Tanya Keisha, suaranya tercekat. Revan menoleh, tatapannya kosong, tanpa emosi, seolah Keisha hanyalah perabot lama. Dia Jessie. Calon tunanganku. Jawab Revan datar, tanpa basa-basi, tanpa melihat ekspresi terkejut di wajah Keisha. Keisha menggeleng tak percaya. Apa maksudmu? Calon tunangan? Kita ini suami istri, Revan. 8 tahun aku biayai kamu. Revan tersenyum sinis, senyum yang tidak pernah Keisha lihat sebelumnya. Senyum seorang asing. Memang kita suami istri, Keisha. Dulu. Dan soal biaya, ya, aku berterima kasih. Kamu sudah menjalankan kewajibanmu sebagai istri. Tapi sekarang ceritanya berbeda. Aku sudah jadi dokter. Aku akan magang di rumah sakit terbaik milik keluarga Jessie. Aku akan hidup di lingkungan baruku, lingkungan yang setara denganku. Ibu Siska maju, mendekati Keisha. Dengar, Keisha. Revan sudah terlalu baik membiarkanmu mendampinginya sejauh ini. Jessie itu anak tunggal dari pemilik beberapa rumah sakit besar. Kelasnya beda jauh dengan kamu yang hanya penjual makanan online dan pencuci piring. Kamu pikir kamu pantas mendampingi seorang dokter spesialis? Keisha mundur selangkah,
Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya tumpah membasahi pipi. Ia merasa dihantam martil. Bukan sakit fisik, tapi sakit karena pengkhianatan yang begitu total. Ia menatap Revan, mencoba mencari sisa-sisa suami yang ia cintai. "Kamu bilang kita tak setara?" tanya Keisha, suaranya bergetar. "Ya. Dan aku malu punya istri biasa sepertimu," potong Revan, mengeluarkan sesuatu dari dalam saku jasnya. "Ambil ini. Surat cerai. Aku sudah mengurus semuanya. Kamu hanya perlu tanda tangan. Kamu akan mendapatkan rumah ini, mobil ini, oh, tunggu, aku lupa, kita tidak punya apa-apa kan? Semua asetmu sudah kamu habiskan untuk kuliahku. Jadi, anggap saja ini kebebasanmu." Revan menyodorkan amplop putih. Amplop itu terasa sangat berat di tangan Keisha. Itu adalah akhir dari 8 tahun hidupnya. Pengorbanan, cinta, janji, semuanya hancur menjadi debu. Jessie tersenyum kemenangan, Ibu Siska menghela napas lega. Keisha menatap mata Revan sekali lagi, mencari penyesalan. Nihil. Hanya ada kekosongan dan ambisi. Ia menarik napas dalam-dalam. Air matanya berhenti. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dari kesedihan menjadi ketenangan yang menakutkan. "Baiklah, Revan," kata Keisha, suaranya kembali stabil dan dingin. "Aku terima surat ini. Aku akan tanda tangan. Aku sudah jalankan kewajibanku. Dan aku tidak akan menuntut apa-apa darimu. Tidak ada harta, tidak ada gonogini, tidak ada uang tunjangan. Anggap saja 8 tahun pengorbananku adalah hadiah kelulusan dariku untukmu." Revan tampak terkejut dengan respons Keisha yang terlalu tenang. Ia mengharapkan drama, tangisan, jeritan. Tapi Keisha hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menjangkau matanya. "Bagus kalau kamu mengerti diri. Tidak usah buat malu di depan Jessie," kata Ibu Siska, lega. Keisha mengalihkan pandangannya dari mereka bertiga. Ia melihat kekerumunan orang yang berbahagia, lalu kembali menatap Revan. "Satu hal, Revan. Aku doakan hidupmu bahagia dengan kesetaraan barumu ini. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah menyesal. Karena saat kamu mencariku lagi, aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa menyentuhku lagi. Kita lihat, siapa yang sebenarnya tak setara." Dengan kata-kata terakhir itu, Keisha berbalik. Ia berjalan tegak menjauhi balai sidang, tanpa menoleh, meninggalkan suami, mertua, dan calon tunangan yang baru saja menghancurkan seluruh hidupnya, untuk memasuki masa depan yang sama sekali tidak ia rencanakan. Amplop berisi surat cerai itu ia remas di tangan. 8 tahun pengorbanan telah dibayar lunas dengan sebuah perpisahan. Keisha melangkah keluar dari balai sidang. Kakinya terasa seperti timah, berat, namun ia memaksa dirinya untuk tetap tegak. Ia tidak mau memberikan kepuasan kepada Revan, Ibu Siska, atau Jessie, yang pasti sedang mengawasinya dari kejauhan, menantikan air mata penyesalan dan keputusasaan. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah punggung yang teguh dan langkah yang terkesan tergesa-gesa. Di luar gerbang, Keisha mengeluarkan ponsel dari tas pinjaman Lia. Tangannya gemetar hebat. Ia mencari nama Lia, sahabatnya, satu-satunya orang yang tahu sebagian besar kesulitan hidupnya selama 8 tahun ini. "Lia, jemput aku sekarang." Suara Keisha serak, nyaris tak terdengar. "Keisha? Ada apa? Suaramu kenapa? Acara sudah selesai?" tanya Lia dengan nada khawatir. "Jemput. Sekarang. Di depan gerbang." Aku diceraikan, Li," bisik Keisha, dan sambungan telepon langsung terputus karena Keisha tidak mampu lagi menahan isak tangisnya yang tertahan. Saat Lia tiba 15 menit kemudian, Keisha sudah duduk di bangku taman dekat gerbang, menatap kosong ke kerumunan mobil mewah. Lia melihat Keisha dengan gaun pinjamannya, terlihat begitu rapuh dan sendirian. Lia langsung memeluk Keisha tanpa banyak tanya. Di dalam pelukan Lia itulah, tangis Keisha akhirnya pecah, tumpah ruah menumpahkan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan penghinaan yang baru saja ia terima. Setelah agak tenang, Lia membawa Keisha ke rumahnya. Di sana, Keisha menceritakan detail perpisahan yang menyakitkan itu, tentang kata-kata dingin Revan, dukungan Ibu Siska, dan kemunculan Jessie si dokter kaya. "Aku sudah tahu ada yang aneh, Kay. Revan sudah setahun ini jadi dingin.
Dia selalu bilang ada jadwal praktikum tambahan, ada riset, ada koes yang padat. Ternyata dia sibuk pacaran dengan Jessie, kata Lia, wajahnya dipenuhi amarah. Dan ibu Siska itu, dasar ular. 8 tahun kamu biayai anaknya, dia malah memihak si pelakor itu. Keisha hanya diam, matanya bengkak. Bukan kemarahan yang ia rasakan, tapi kehampaan. 8 tahun, Li. Aku bekerja sampai kakiku bengkak, tanganku kapalan. Demi janji dia. Dan dia bilang kita tak setara? Dia bilang malu punya istri biasa sepertiku. Lia menggenggam tangan keisyarat. Dengarkan aku, Keisha. Revan itu sampah. Dia membiarkanmu jadi fondasi. Tapi setelah bangunannya jadi, dia buang fondasi itu. Tapi kamu harus bersyukur. Lebih baik tahu sekarang daripada setelah kamu menguras semua tenagamu lagi untuk membiayai klinik dia atau sejenisnya. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kay. Malam itu, setelah berhasil menenangkan diri, Keisha mulai berpikir. Ia menceraikan Revan dan dia menolaknya untuk menuntut apa-apa, tapi satu hal yang tidak bisa ia lepaskan adalah haknya atas masa depan. Keisha tidak bisa kembali ke pekerjaan kasarnya dulu. Jiwanya hancur, namun logikanya harus tetap berjalan. Ia harus membangun hidup baru, kali ini hanya untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Keisha menghubungi seseorang. Nama yang hanya muncul sesekali dalam percakapannya selama 8 tahun pernikahan. Nama itu adalah Bapak Dharma, seorang pengacara sekaligus konsultan keuangan ulung yang pernah dikenalnya secara tidak sengaja di sebuah acara catering mewah tempatnya bekerja. Saat itu, Bapak Dharma terkesan dengan ketelitian dan etos kerja Keisha, dan memberinya kartu nama. Berpesan, jika suatu saat kamu butuh bantuan serius, Keisha, hubungi saya. Kamu punya potensi besar. Panggilan itu dijawab. Keisha bertemu Bapak Dharma di kantornya yang megah. Keisha tidak menyembunyikan apa-apa. Ia menceritakan seluruh kisahnya, dari perjuangan membiayai, hingga surat cerai yang ia terima di hari wisuda. Bapak Dharma mendengarkan dengan seksama. Setelah Keisha selesai, Bapak Dharma menyandarkan punggungnya. Keisha, dari sudut pandang hukum, karena kamu tidak punya perjanjian pranikah, dan semua aset yang kamu hasilkan habis untuk biaya pendidikan Revan, kamu memang hampir tidak punya hak apa-apa atas harta bersama yang terlihat. Revan pintar, dia tahu itu. Dia meninggalkanmu saat kamu kosong. Namun, Bapak Dharma kemudian tersenyum misterius. Tapi saya tahu kamu bukan wanita yang kosong, Keisha. Selama 8 tahun, kamu kerja keras di 2, 3, bahkan 4 pekerjaan. Uang yang kamu hasilkan, apakah semuanya habis untuk biaya Revan? Keisha menggeleng pelan. Tidak. Sejak 4 tahun lalu, setelah saya menjual warisan ibu, saya belajar manajemen keuangan kecil-kecilan. Saya selalu menyisihkan 10% dari total penghasilan saya, tak peduli sekecil apapun itu, dan saya simpan di rekening rahasia. Totalnya mungkin tidak seberapa untuk ukuran seorang dokter, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Saya juga mengalokasikan dana kecil untuk investasi jangka panjang, membeli obligasi korporasi di pasar sekunder, itu saran dari teman saya di catering dulu. Mata Bapak Dharma berbinar. Itu dia. Keisha, itu bukan tidak seberapa. Di mata hukum, uang yang kamu sisihkan secara rahasia, di rekening terpisah, adalah dana pribadi yang tidak termasuk harta gonogini, apalagi jika kamu tidak pernah memberitahukan kepada Revan. Dan obligasi korporasi itu, jika kamu memilihnya dengan benar, bisa jadi nilainya sudah berlipat ganda. Kamu ini jenius, Keisha. Kamu punya bakat bisnis yang luar biasa, tersembunyi di balik peranmu sebagai istri tukang biayai. Bapak Dharma langsung menyusun strategi. Pertama, ia mengurus perceraian Keisha dengan cepat dan tanpa tuntutan, sesuai keinginan Keisha dan Revan. Keisha hanya ingin terlepas. Kedua, dan ini yang paling penting, Keisha harus menghilang. Revan dan keluarganya meremehkanmu karena mereka pikir kamu lemah, miskin, dan tidak berdaya. Mereka harus diyakinkan bahwa kamu benar-benar menghilang kepusaran kemiskinan dan ketidakberuntungan. Kita akan gunakan waktu 2 tahun ini untuk membangun imperiummu secara senyap. Keisha, jelas Bapak Dharma. Keisha menyetujuinya. Ia tahu, untuk membalas dendam yang setimpal, ia tidak butuh drama atau tangisan.
Ia butuh kekuatan. Kekuatan yang hanya bisa didapatkan dari kelas yang sejati. Bukan gelar, tapi kekayaan, pengaruh, dan martabat. Di hari sidang perceraian, Keisha tampil sederhana. Revan, didampingi Ibu Siska dan Jessie, terlihat angkuh. Ia yakin Keisha akan memohon-mohon atau menuntut. Namun, Keisha hanya memberikan tatapan datar dan menandatangani semua dokumen. Di penghujung sidang, Revan sempat berbisik, "Senang kamu cepat sadar diri." Keisha hanya membalas, "Tunggu saja. Penyesalanmu baru dimulai." Setelah perceraian resmi diputuskan, Keisha segera menjual apartemen kecil tempatnya tinggal bersama Revan. Apartemen itu atas namanya sendiri, dibeli dari hasil kerja kerasnya saat Revan mulai masuk semester akhir. Uang hasil penjualan, ditambah semua dana rahasia yang ia kumpulkan, menjadi modal besarnya. Keisha tidak lagi tinggal di kota itu. Ia pindah ke kota lain, keluar pulau, tempat Bapak Dharma punya jaringan bisnis real estate yang kuat. Ia memutus semua kontak, termasuk nomor telepon lamanya, hanya Lia dan Bapak Dharma yang tahu keberadaannya. Ia bahkan berjanji pada Lia untuk tidak saling menghubungi selama setidaknya 1 tahun. Di kota baru, Keisha bekerja keras lagi, namun kali ini sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai istri seorang mahasiswa kedokteran. Dengan bimbingan Bapak Dharma, Keisha terjun ke dunia investasi properti dan pengembangan kawasan. Awalnya ia hanya menjadi asisten, belajar dari nol, menyerap semua ilmu dari Bapak Dharma. Kecerdasannya yang tersembunyi, etos kerjanya yang luar biasa, dan kemampuannya melihat peluang bisnis yang tidak terlihat oleh orang lain, membuatnya melesat cepat. Sementara itu, Revan dan Ibu Siska tertawa merayakan kepergian Keisha. Mereka pindah ke apartemen mewah yang disewa oleh Jessie. Ibu Siska sering berkata, akhirnya Revan menemukan pasangan yang sepadan, yang berkelas. Anak tukang cuci piring itu sudah pergi ke tempatnya, ke selokan. Revan memulai karirnya sebagai dokter magang, didorong oleh koneksi keluarga Jessie. Namun, ia tidak benar-benar bahagia. Ia sering merasa kekurangan, selalu berada di bawah bayang-bayang kekayaan Jessie. Revan juga mulai berhutang karena gaya hidup barunya yang mahal. Ia lupa betapa berharganya stabilitas yang dulu diberikan Keisha. 2 tahun berlalu dengan cepat. Keisha tidak lagi sama. Penampilannya sangat berubah. Ia kini adalah pemilik sebagian besar saham di sebuah holding perusahaan real estate dan kesehatan yang dikelola Bapak Dharma. Ia adalah pengambil keputusan, seorang wanita karir yang berkelas, elegan, dan dingin. Ia telah mencapai kesetaraan yang diimpikan Revan, bahkan jauh melampauinya. Di satu malam yang sepi, Keisha melihat foto lama Revan di galeri ponselnya yang baru. Revan sedang tersenyum lebar saat dia berhasil melewati ujian tersulit. Keisha tidak lagi merasakan sakit atau cinta. Yang ia rasakan hanyalah rasa keadilan yang harus ditegakkan. Revan telah merendahkannya terlalu jauh. Sekarang, waktunya Keisha menunjukkan siapa yang sebenarnya pantas disebut Ratu. Ia memanggil Bapak Dharma. Bapak Dharma, saatnya kita lihat bagaimana kabar teman lama kita, ujarnya dengan senyum tipis yang penuh makna. Di tempat lain, Revan sedang bertengkar hebat dengan Jessie. Proyek klinik investasi mereka mengalami masalah besar. Mereka terjerat hutang yang nilainya sangat fantastis, dan para investor mulai menarik diri. Karir Revan, yang baru saja terbang tinggi, kini berada di ujung jurang. Puncaknya, sebuah surat resmi tergeletak di meja apartemen mewah mereka. Surat dari sebuah holding perusahaan yang tidak dikenal. Surat itu berisi pemberitahuan yang sangat mengagetkan. Aset pribadi Revan telah dibekukan, termasuk mobil baru dan tabungannya. Semuanya karena ia gagal bayar obligasi korporasi yang nilaikan ratusan juta. Revan panik. Ia segera mencari tahu siapa pemilik holding perusahaan yang berani membekukan asetnya. Siapa yang berani berbuat sejauh ini? Ia sama sekali tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai, dan badai itu, ternyata, adalah pengorbanan yang pernah ia remehkan 8 tahun lalu. Ia semakin panik dan mulai mencari tahu kabar Keisha. Kenapa ia baru ingat? Ia harus segera menemukan Keisha, karena Keisha adalah satu-satunya orang yang pernah ia buang dari hidupnya, dan kini ia takut, sangat takut, karena ada alasan yang mengerikan di balik paniknya.
Sidang perceraian Keisha dan Revan hanya membutuhkan 2 kali pertemuan formal di pengadilan, sebuah proses yang sangat cepat dan hampir tanpa drama. Revan dan Ibu Siska mengharapkan negosiasi yang alot, tangisan, atau tuntutan nafkah. Namun, yang mereka hadapi adalah pengacara Keisha, Bapak Dharma, yang begitu tenang dan profesional, seolah-olah perceraian ini hanyalah formalitas bisnis biasa. Di sidang pertama, Revan ditemani oleh Ibu Siska dan Jesse. Revan menyewa seorang pengacara muda yang ambisius, yang sesumbar bisa memenangkan kasus ini dengan mudah, karena Keisha tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut harta gono gini yang berarti. Saat Keisha memasuki ruang sidang, mengenakan pakaian yang jauh lebih sederhana dibanding Jesse yang berbalut busana desainer, ia langsung menjadi target tatapan menghina dari Ibu Siska dan Jesse. Lihat, dia bahkan tidak mampu membeli pakaian yang layak untuk pengadilan. Benar-benar memalukan bagi Revan, bisik Ibu Siska kepada Jesse, cukup keras sehingga Keisha bisa mendengarnya. Keisha mengabaikan mereka. Ia duduk tegak di samping Bapak Dharma. Saat giliran Keisha memberikan kesaksian, ia berbicara dengan suara yang datar dan jelas. Ia mengakui pengorbanan finansial yang telah ia lakukan selama 8 tahun, tetapi ia dengan tegas menyatakan menolak semua tuntutan harta gono gini. Saya datang ke pengadilan ini bukan untuk mengambil kembali apa yang sudah saya berikan. Semua biaya pendidikan yang saya berikan kepada saudara Revan adalah hadiah, wujud pengabdian saya sebagai istri, dan saya tidak akan meminta sepeser pun kembali. Ucap Keisha, matanya menatap lurus ke arah hakim, menghindari kontak mata dengan Revan. Pernyataan Keisha menimbulkan kegaduhan kecil. Pengacara Revan kebingungan. Revan sendiri terlihat sangat terkejut, namun dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi lega dan angkuh. Ia menganggap ini sebagai konfirmasi bahwa Keisha memang tidak punya kekuatan apa-apa. Lihat, Bu. Sudah saya bilang, dia itu cuma ingin selesai. Dia tidak punya modal untuk melawan kita. Bisik Revan, tersenyum sinis pada Ibu Siska. Jesse memandang Keisha dengan pandangan meremehkan. Bodoh. Dia pikir pengorbanan itu bisa dibayar dengan status. Padahal uang jauh lebih berharga. Bapak Dharma, di sisi lain, tersenyum tipis, senyum yang hanya dipahami oleh Keisha. Keputusan untuk menolak tuntutan adalah bagian dari rencana besar mereka. Rencana untuk meyakinkan Revan dan keluarganya bahwa Keisha benar-benar telah menyerah dan kembali ke nol. Setelah sidang ditutup, Revan menghampiri Keisha di lorong. Terima kasih, Keisha. Keputusanmu ini sangat dewasa. Aku akan pastikan perceraian ini selesai dengan cepat. Aku akan mengirimkan surat resmi secepatnya. Keisha menatap Revan. Tatapannya kini bukan lagi tatapan cinta, tapi tatapan seorang pengamat yang melihat objek penelitiannya. Tentu, Revan. Aku hanya ingin lepas. Tapi ingat, di dunia ini, yang paling berbahaya bukanlah musuh yang berteriak, melainkan yang menghilang tanpa jejak. Jangan anggap ini sebagai kemenanganmu. Revan tertawa. Omong kosong apa lagi ini? Kamu bicara seperti di film. Sudahlah, jalani hidupmu. Aku sudah memberikan kebebasan yang kamu butuhkan. Keisha tidak membalas lagi. Ia berbalik dan pergi bersama Bapak Dharma. Seminggu kemudian, putusan cerai diketok palu. Revan secara resmi kembali lajang dan siap menikahi Jesse, sementara Keisha secara hukum telah terlepas dari ikatan yang menyakitkan. Tepat setelah putusan cerai, Keisha mengaktifkan rencana B. Dengan bantuan Bapak Dharma, Keisha segera mengurus penjualan apartemen kecil yang ia beli dengan hasil jeripayahnya, serta melikuidasi semua aset kecil yang tersisa di kota itu, termasuk sebuah rekening tabungan yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ia benar-benar membersihkan jejaknya. Nomor ponselnya yang lama dinonaktifkan. Semua akun media sosial yang pernah terhubung dengan Revan dihapus. Alamat rumahnya yang lama kosong. Keisha bahkan menolak tawaran Lia untuk tinggal bersama. Tidak, Li. Aku harus pergi jauh. Aku harus benar-benar menghilang dari peta mereka. Jika mereka tahu aku masih ada di sekitar sini, mereka akan melacakku dan mengganggu rencanaku. Jelas Keisha kepada Lia. Lia, meskipun sedih, mengerti. Tapi bagaimana aku bisa menghubungimu? Setidaknya berikan aku petunjuk. Aku hanya akan menghubungi kamu. Jika ada hal penting, Bapak Dharma yang akan menjadi penghubung kita, kata Keisha.
Sebelum pergi, Keisha meninggalkan surat singkat untuk Lia, memintanya untuk menjaga rahasia ini seumur hidup. Di dalam surat itu, ia juga menjelaskan bahwa uang hasil penjualan apartemennya, ditambah investasi rahasianya, sudah cukup untuk modal awal. Ia akan memulai hidup baru di luar pulau, di bawah naungan Bapak Dharma. Aku akan kembali, Li. Tapi saat aku kembali, statusku sudah bukan lagi mantan istri dokter yang biasa. Aku akan kembali sebagai seseorang yang bahkan tidak akan pernah mereka impikan, tulis Keisha dalam surat itu. Kepergian Keisha disambut dengan pesta kecil di apartemen mewah Revan dan Jessie. Ibu Siska memasak makanan favorit Revan. Mereka bersulang merayakan kemenangan mereka. Syukurlah, wanita miskin itu sudah pergi. Aku tidak perlu lagi melihatnya, kata Ibu Siska, mengangkat gelas. Ya, dia benar-benar polos. Tidak menuntut apa-apa. Dia pikir pengorbanan bisa dibayar dengan ucapan selamat tinggal. Tambah Revan, merasa bangga karena bisa melepaskan diri dari Keisha tanpa kehilangan 1 rupiah pun. Jessie, yang paling merasa terancam dengan keberadaan Keisha, kini merasa lega. Kini kita bisa fokus pada pernikahan kita, Revan. Dan fokus pada proyek klinik. Aku sudah bicara pada ayah, kita akan dapat pendanaan besar, jauh lebih besar dari uang catering mantan istrimu itu. Mereka yakin, Keisha telah kembali ke asalnya, ke kehidupan yang sederhana, atau mungkin lebih buruk. Mereka yakin Keisha tidak akan pernah bisa menjadi ancaman lagi. Mereka yakin Keisha, yang polos dan bodoh itu, tidak akan pernah bisa bangkit. Keyakinan itulah yang membuat mereka lupa diri, lupa bahwa ada karma yang bekerja diam-diam. Selama beberapa bulan setelah perceraian, Revan sesekali mencoba mencari Keisha hanya untuk memastikan. Ia menghubungi beberapa teman lama Keisha, tapi tidak ada yang tahu. Semua teman Keisha mengatakan bahwa Keisha telah menghilang tanpa jejak. Revan mengira Keisha lari dari kenyataan, mungkin kembali ke desa, atau bekerja di tempat yang terpencil. Ia berhenti mencari, sibuk dengan rencana pernikahan dan karir barunya. Ia menutup buku Keisha untuk selamanya. Namun, di kota yang jauh, di pulau yang berbeda, Keisha tidak sedang menangisi nasib. Ia sedang bekerja, belajar, dan tumbuh di bawah bimbingan Bapak Dharma. Uang modalnya diinvestasikan dengan sangat cerdas oleh Bapak Dharma ke sektor properti yang sedang booming di sana. Keisha tidak lagi mencuci piring atau memasak catering. Ia kini duduk di ruang rapat, mendengarkan presentasi para ahli keuangan dan arsitek. Ia menyerap setiap kata, setiap angka, setiap detail bisnis. Keisha menemukan bahwa ia memiliki bakat alami dalam negosiasi dan visi yang tajam dalam memprediksi pasar. Dalam waktu 1 tahun saja, dengan ketekunan dan kecerdasan tersembunyinya, Keisha berhasil melipat gandakan modal awalnya. Ia berubah total. Pakaiannya kini elegan, namun tidak berlebihan. Perhiasannya berkelas, namun tidak mencolok. Ia belajar bicara dengan wibawa, bersikap dengan anggun, dan mengambil keputusan dengan cepat. Ia bukan lagi Keisha yang lugu dan rapuh. Ia adalah Keisha yang berkuasa, seorang wanita bisnis yang cerdas. Di tahun kedua setelah perceraian, Keisha sudah menjadi pemilik saham mayoritas di perusahaan properti tempatnya bekerja, dan ia bekerja sama dengan Bapak Dharma untuk mendirikan sebuah holding investasi yang fokus pada aset-aset yang bermasalah. Keisha tidak mencari Revan. Ia fokus membangun dirinya. Namun, ia tidak pernah lupa. Setiap kali ia menandatangani kontrak bernilai miliaran, ia selalu ingat bagaimana Revan meremehkannya di hari wisuda. Ia tahu, saatnya telah tiba. Saat untuk menunjukkan kepada Revan dan Ibu Siska apa arti sebenarnya dari kelas dan kesetaraan. Sementara Revan sibuk dengan ambisinya untuk menjadi dokter terkenal dan menikahi Jessie, ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menjual kebahagiaan dan keamanannya sendiri demi sebuah gelar dan harta yang rapuh. Ia tidak tahu bahwa hantu dari masa lalunya, Keisha, kini telah menjadi raksasa yang siap menelannya bulat-bulat. 2 tahun. Bagi Revan dan Ibu Siska, 2 tahun berlalu dalam kemewahan palsu yang diberikan oleh koneksi dan uang Jessie. Mereka sibuk merencanakan pesta pernikahan akbar, membangun citra sosial sebagai keluarga dokter terpandang, dan menjalankan proyek ambisius mendirikan klinik swasta dengan modal besar dari keluarga Jessie. Keisha sudah lama terlupakan,
dianggap sebagai episode memalukan dari masa lalu yang berhasil disingkirkan. Namun, bagi Keisha, 2 tahun adalah waktu yang ia gunakan untuk melahirkan kembali dirinya sendiri. Di kota metropolitan yang jauh, di mana tidak ada yang mengenalnya, Keisha memulai dengan uang hasil penjualan apartemennya dan dana investasi rahasia yang dikelola oleh Bapak Dharma. Keisha tidak lagi menggunakan namanya untuk urusan bisnis, ia menggunakan nama samarannya, sebuah nama yang terdengar asing namun berwibawa di kalangan pebisnis, Nyonya Renata. Di bawah bimbingan Bapak Dharma, Keisha terjun langsung ke lapangan real estate. Ia bukan hanya investor, tapi juga seorang pembelajar yang haus ilmu. Ia menghabiskan hari-harinya di proyek konstruksi, mempelajari cetak biru, memahami regulasi perizinan, dan menganalisis fluktuasi harga tanah. Ia yang dulu tangannya kasar karena mencuci piring, kini tangannya memegang tablet untuk menandatangani dokumen bernilai fantastis. Keisha memiliki keahlian langka, ketajaman instingnya dalam mengenali potensi investasi. Ia mampu melihat sebidang tanah kumuh dan membayangkan sebuah kompleks residensial mewah di masa depan. Bapak Dharma terkesima. Ia tidak hanya melihat seorang wanita yang dendam, tapi juga seorang pebisnis jenius yang terpendam. Keisha, kamu punya bakat yang tidak dimiliki oleh anak-anak lulusan manajemen bisnis terbaik sekalipun. Kamu tidak hanya menghitung untung rugi, tapi kamu juga menghitung risiko emosional dan sosialnya. Puji Bapak Dharma suatu kali. Saya hanya belajar, Bapak Dharma. Saya tidak mau lagi dianggap biasa dan diremehkan. Jawab Keisha dingin, memori ucapan Revan selalu menjadi cambuk terkuatnya. Dalam waktu 18 bulan, modal Keisha berlipat ganda, dan ia menjadi pemilik mayoritas sebuah holding properti yang fokus pada restrukturisasi dan akuisisi aset bermasalah, yang kini dikenal dengan nama PT Mahkota Propertindo. Keisha, sebagai pemilik yang senyap dan misterius, mengendalikan perusahaan itu dari balik layar. Transformasi Keisha tidak hanya pada kekayaan, tapi juga pada penampilan dan wibawanya. Ia mengikuti kelas tata krama, belajar bahasa asing, dan menguasai seni negosiasi tingkat tinggi. Ia tidak lagi lusuh. Ia adalah sosok yang elegan, berkelas, dan memancarkan aura kekuasaan yang sunyi. Ia tahu, kelas, yang diukur Revan hanyalah kemasan luar. Tetapi, kelas, yang ia bangun adalah fondasi kekuasaan yang tak tergoyahkan. Sementara Keisha sibuk membangun kerajaannya, kehidupan Revan dan Jesse mulai menunjukkan retakan. Revan, yang kini resmi menjadi dokter, harus menghadapi kenyataan bahwa gaji dokter magang tidak sebanding dengan gaya hidup mewah yang ia impikan. Ia terbiasa mengandalkan uang Keisha yang selalu ada, dan kini ia harus berhemat. Namun, tuntutan Ibu Siska dan Jesse untuk tampil, setara, di lingkungan sosial mereka memaksa Revan mengambil keputusan finansial yang buruk. Proyek klinik yang didanai oleh ayah Jesse, Tuan Harsono, berjalan tidak mulus. Revan, yang hanya pandai di bidang akademis, ternyata sangat lemah dalam manajemen bisnis dan keuangan. Ia mudah percaya pada orang lain, dan sering mengambil risiko investasi yang ceroboh atas nama proyek. Ibu Siska, yang senang dengan kemewahan baru putranya, terus mendorong Revan untuk membelikannya barang-barang bermerek dan liburan mahal, agar terlihat berkelas di mata rekan-rekan sosialnya. Tekanan finansial ini membuat Revan diam-diam mulai berhutang. Puncaknya terjadi 6 bulan sebelum Keisha melancarkan aksinya. Revan, atas saran seorang kenalan bisnisnya yang ternyata penipu, menginvestasikan sebagian besar dana proyek klinik ke dalam obligasi korporasi berisiko tinggi dengan harapan keuntungan cepat. Ia melakukan ini tanpa sepengetahuan Tuan Harsono dan Jesse. Revan merasa itu adalah satu-satunya cara untuk menutupi beberapa pengeluaran pribadi dan hadiah mahal yang ia belikan untuk Ibu Siska. Ternyata, perusahaan penerbit obligasi itu bangkrut total. Uang yang diinvestasikan Revan hilang sekejap, menyisakan kerugian ratusan juta. Revan panik. Ia tidak berani menceritakan ini kepada Tuan Harsono atau Jesse. Ia mencoba meminjam uang dari bank dengan menjaminkan aset pribadi yang baru ia beli, yaitu mobil mewahnya. Namun, bank menolak. Reputasinya sebagai dokter memang tinggi, tapi catatan keuangannya buruk. Di tengah keputusasaan itu, Revan menerima sebuah surat. Surat dari kantor hukum terkemuka. Isinya bukan panggilan sidang,
melainkan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh sebuah perusahaan holding investasi bernama PT Adi Persada Utama. Surat itu menyatakan bahwa PT Adi Persada Utama telah membeli semua obligasi hutang Revan dari pihak ketiga yang bangkrut, dan kini, PT Adi Persada Utama adalah kreditur utama yang berhak menagih hutang tersebut. Hutang yang nilainya, setelah ditotal dengan bunga dan denda, melonjak hingga menyentuh angka yang sangat fantastis. Revan merasa kepalanya berputar. Ia tidak pernah berurusan dengan perusahaan sebesar ini. Ia tidak mengerti bagaimana obligasi hutangnya bisa berpindah tangan. Ia berusaha menelepon kontak yang tertera, tetapi hanya mendapatkan jawaban formal dan dingin, Anda memiliki kewajiban untuk membayar. Aset yang Anda jaminkan akan kami tarik jika tidak ada pelunasan dalam waktu 7x 24 jam. Yang lebih parah, beberapa jam setelah surat itu tiba, Revan mendapati mobil mewahnya tidak bisa dinyalakan. Ia menelepon perusahaan leasing, dan perusahaan itu dengan sopan namun tegas menyatakan bahwa mobil itu telah ditarik paksa berdasarkan perintah penarikan dari kreditur utama, yaitu PT Adi Persada Utama. Revan dan Ibu Siska terkejut. Siapa PT Adi Persada Utama ini? Revan? Kenapa mereka secepat ini? Tanya Ibu Siska, wajahnya mulai menunjukkan kerutan panik. Aku tidak tahu, Bu. Mereka perusahaan besar. Ini pasti kesalahan. Aku akan menghubungi pengacaraku. Revan berusaha menghubungi pengacaranya, tetapi pengacaranya hanya bisa berkata bahwa PT Adi Persada Utama bergerak sangat cepat, sangat profesional, dan secara hukum mereka memiliki semua dasar untuk melakukan penarikan aset karena Revan telah melakukan prestasi. Malam itu, Revan tidak bisa tidur. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sejak hari ia meninggalkan Keisha. Ia merasa ada yang salah. Ada yang mengendalikannya dari tempat yang tinggi. Ia mulai teringat Keisha. Istri yang ia remehkan, yang ia campakan. Keisha, bisik Revan. Dia tidak mungkin. Dia hanya pencuci piring. Dia tidak mungkin bisa melakukan ini. Namun, di tengah kepanikannya, ia teringat kata-kata Keisha di hari perpisahan, yang paling berbahaya bukanlah musuh yang berteriak, melainkan yang menghilang tanpa jejak. Jangan anggap ini sebagai kemenanganmu. Revan mulai menghubungi Lia. Lia menjawab dengan singkat. Maaf, Revan. Aku sudah lama tidak berhubungan dengannya. Dia menghilang kemana-mana setelah kamu ceraikan. Dia terlalu sedih. Jawaban Lia justru membuat Revan sedikit lega, tapi tidak lama. Ia menyadari satu hal. Keisha, meskipun bodoh dalam mengurus dirinya sendiri, sangat teliti dalam urusan uang. Revan mulai bertanya-tanya, mungkinkah Keisha memiliki rahasia yang tidak pernah ia ketahui? Mungkinkah kata-kata Keisha 2 tahun lalu bukan omong kosong, melainkan sebuah janji? Revan tidak menyadari bahwa di balik kantor mewah PT Adi Persada Utama, yang terletak di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit, Bapak Dharma sedang tersenyum kepada Keisha. Langkah pertama berhasil, Keisha. Revan sudah panik. Penarikan mobilnya adalah sinyal pertama. Dia sedang mencari-cari hantu masa lalunya, lapor Bapak Dharma. Keisha, yang kini duduk di kursi eksekutifnya dengan pandangan mata yang dingin, hanya mengangguk. Biarkan dia mencari, Bapak Dharma. Biarkan dia panik. Dia harus tahu, kelas, sejati tidak dibeli dengan gelar dokter atau uang warisan. Kelas, sejati dibangun dengan pengorbanan dan kehormatan. Dan sekarang, dia akan membayar harga dari pengorbananku. Perburuan panik Revan terhadap sosok misterius di balik PT Adi Persada Utama baru saja dimulai. Sebuah perburuan yang akan membawanya berhadapan dengan wanita yang ia yakini telah ia buang ke dalam jurang kemiskinan. Kepanikan sudah menyebar seperti penyakit menular di apartemen mewah Revan dan Jessie. Setelah penarikan mobil oleh PT Adi Persada Utama, sebuah perusahaan yang namanya tidak pernah mereka dengar sebelumnya, Revan dan Ibu Siska mulai merasakan dinginnya ancaman finansial. Jessie, yang selama ini sombong, kini ikut panik karena ia khawatir masalah ini akan mencoreng nama baik keluarganya dan memengaruhi proyek klinik mereka. Revan mencoba bersikap tenang di depan Jessie. Ia meyakinkan Jessie bahwa ini hanyalah miskomunikasi finansial kecil. Namun, di dalam hati, ia tahu badai yang datang jauh lebih besar. Hutang obligasi itu memang nyata, dan Revan tahu bahwa ia telah membuat keputusan bodoh dengan menyalahgunakan dana proyek untuk investasi bodong. Tuan Harsono,
ayah Jesse, mulai mencium bau tidak sedap. Tuan Harsono adalah seorang pebisnis lama yang sangat teliti. Ia tidak suka risiko. Ketika ia mendengar kabar desas-desus tentang penarikan mobil Revan, ia langsung memanggil Revan ke kantornya. Di kantor Tuan Harsono, suasana sangat tegang. Revan, jelaskan padaku. Mobil itu adalah aset yang kamu beli dari uang muka proyek. Kenapa bisa ditarik oleh perusahaan yang bergerak di bidang properti? Bukankah kamu harusnya berhati-hati dengan keuangan? Tuntut Tuan Harsono, tatapannya tajam. Revan tergagap. Ia tidak bisa menceritakan tentang investasi obligasi bodongnya. Ia hanya bisa berbohong dengan menyebutkan bahwa ia pernah meminjam uang dari sebuah perusahaan jasa keuangan kecil untuk membantu biaya tak terduga, dan perusahaan itu menjual hutangnya ke PT Adi Persada Utama. Saya jamin ini hanya masalah administratif, Tuan Harsono. Saya akan segera melunasi. Saya punya tabungan, Revan mencoba meyakinkan, padahal ia tahu tabungannya sudah hampir kosong setelah membayar DP rumah mewah yang kini ia tinggali bersama Jesse. Tuan Harsono tidak sepenuhnya percaya. Aku harap begitu, Revan. Proyek klinik kita tidak boleh dicoreng oleh masalah pribadimu. Ingat, kamu menikah dengan putriku, bukan dengan asetku. Jangan sampai kamu merusak reputasi keluarga kita. Ancaman itu membuat Revan semakin tertekan. Begitu ia kembali ke apartemen, ia langsung mencari keberadaan PT Adi Persada Utama. Ia mencoba melacak alamat kantornya, mencoba membuat janji temu. Namun, yang ia dapati hanyalah kantor pusat yang sangat tertutup, yang hanya bisa dihubungi melalui pengacara. Setiap ia mencoba menanyakan identitas pemilik atau direktur utama, jawabannya selalu sama, terlalu rahasia. Ibu Siska, melihat putranya panik, mulai ikut menyalahkan. Kamu kenapa bodoh sekali, Revan? Kenapa kamu ceroboh dengan uang? Uang itu kan harusnya buat investasi, Bu. Kenapa malah kamu belikan mobil yang sekarang disita? Padahal kan kamu sudah punya Jesse, kenapa kamu masih pakai uang itu? Revan membentak ibunya. Bu, diam. Kalau ibu tidak mendesak saya beli barang-barang mewah untuk terlihat setara, di pertemuan sosial ibu, uang itu tidak akan saya sentuh. Ini semua gara-gara kita terlalu ingin tampil sempurna. Pertengkaran itu membuat suasana semakin runyam. Revan merasa terpojok. Ia sadar ia telah menghancurkan dirinya sendiri. Di tengah kegilaan mencari solusi, Revan tiba-tiba teringat lagi pada Keisha. Keisha, bisiknya lirih. Ia mengambil ponsel, mencari nama Lia lagi. Lia, aku mohon, kamu pasti tahu Keisha di mana. Aku butuh bantuannya. Dia kan cerdas dalam urusan uang. Mungkin dia bisa memberiku saran bagaimana menghadapi PT Adi Persada Utama ini. Lia menjawab dengan nada kesal. Kamu cari Keisha setelah kamu buang dia. Revan? Dia menghilang, Revan. Dia pergi untuk memulai hidup baru, jauh dari racun sepertimu. Kenapa kamu baru ingat sekarang? Ini darurat. Lia, aku dalam masalah besar, seru Revan. Masalahmu bukan urusan Keisha lagi. Pergi cari solusi sendiri, Dr. Revan, balas Lia, dan menutup teleponnya. Lia segera menghubungi Bapak Dharma dan menceritakan tentang paniknya Revan. Persis seperti yang Keisha perintahkan. Kegagalan Revan dalam menemukan Keisha dan memecahkan misteri PT Adi Persada Utama membuatnya semakin putus asa. Krisis tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, sebuah paket surat datang lagi, kali ini dikirimkan langsung ke alamat proyek klinik Revan dan Jesse. Surat itu berasal dari sebuah kantor akuntan publik terkemuka, yang memberitahukan bahwa salah satu investor proyek, sebuah venture capital besar, telah menarik semua dananya tanpa alasan yang jelas. Penarikan dana itu langsung membuat proyek klinik macet total, karena venture capital itu adalah penyumbang dana utama setelah keluarga Jesse. Jesse marah besar. Revan, apa-apaan ini? Investor utama kita menarik diri? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Ayahku bisa gila kalau tahu ini. Teriak Jesse, tatapannya kini berubah menjadi curiga dan dingin. Revan mencoba menjelaskan, tetapi ia sendiri tidak tahu alasannya. Ia menghubungi venture capital itu, yang diwakili oleh pengacaranya, dan mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Klien kami memutuskan kerjasama karena adanya masalah integritas dan stabilitas finansial pada salah satu pemegang saham utama proyek.
Revan adalah salah satu pemegang saham utama di proyek itu. Ia menyadari bahwa pembekuan aset dan penarikan dana ini saling terkait. Seseorang sedang mengatur kejatuhannya secara sistematis, menggunakan masalah obligasi kecilnya sebagai pintu masuk untuk menghancurkan seluruh karirnya. Siapa yang berkuasa di PT Adi Persada Utama? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Revan semakin putus asa dan Ibu Siska pun menjadi paranoid. Mereka mulai menyalahkan semua orang, termasuk Keisha. Jangan-jangan Keisha yang melakukannya, Revan? Dia kan dendam sama kita, teriak Ibu Siska. Mustahil, Bu. Keisha tidak punya modal sebesar itu. Dia hanya menjual makanan. Mana mungkin dia mengendalikan holding properti? Bantah Revan, meskipun di dalam hatinya, ia mulai merasa tidak nyaman. Revan kemudian menggunakan koneksi Jesse untuk menyelidiki PT Adi Persada Utama. Ia menyuap seorang petugas di kantor notaris. Beberapa hari kemudian, ia mendapatkan secarik dokumen rahasia. Dokumen itu mencantumkan nama pemilik saham mayoritas di PT Adi Persada Utama. Nama itu bukan Keisha. Nama itu adalah PT Mahkota Propertindo. Revan belum pernah mendengar nama perusahaan properti ini. Namun, di dokumen yang sama, ia melihat nama Direktur Utama PT Mahkota Propertindo. Nama itu adalah Bapak Dharma. Revan tiba-tiba teringat. Bapak Dharma, pengacara yang mendampingi Keisha saat sidang perceraian. Jantung Revan berdetak kencang. Itu tidak mungkin kebetulan. Pengacara Keisha adalah direktur utama dari perusahaan yang kini menghancurkan hidupnya. Tapi bagaimana Keisha bisa terhubung dengan holding besar yang dikendalikan Bapak Dharma? Keisha tidak punya modal. Revan menghubungi Bapak Dharma, meminta pertemuan darurat. Bapak Dharma, saya Revan. Saya ingin membahas PT Adi Persada Utama. Kenapa Anda mengambil aset saya? Bapak Dharma menjawab dengan suara tenang dan berwibawa. Tuan Revan, PT Adi Persada Utama menjalankan tugasnya sesuai hukum. Hutang Anda dialihkan kepada kami, dan Anda tidak bisa membayarnya. Kami hanya menjalankan prosedur. Jika Anda ingin bertemu, datanglah ke kantor pusat kami di Gedung Pencakar Langit Bintang 5, lantai 50. Kami punya penawaran terakhir untuk Anda. Revan merasa tertantang dan putus asa. Ia tahu ia harus datang. Ia harus menghadapi musuh misterius ini. Ia harus mencari tahu apa hubungan Bapak Dharma dengan Keisha, dan bagaimana Keisha yang dulu dianggap sampah, kini bisa terhubung dengan jaringan bisnis yang mengancam karirnya. Revan memutuskan untuk tidak memberitahu Jesse atau Tuan Harsono. Ia ingin menyelesaikan ini sendirian. Ia ingin membuktikan bahwa ia, Dr. Revan, masih berkuasa. Di sisi lain kota, di ruang rapat yang sangat mewah dan berkelas, Keisha dan Bapak Dharma sedang meninjau dokumen pertemuan itu. Revan akan datang sendirian, Keisha. Dia akan datang dengan keangkuhannya yang tersisa, ujar Bapak Dharma. Keisha tersenyum. Senyum itu bukan senyum manis yang dulu ia tunjukkan pada Revan, melainkan senyum kemenangan yang mematikan. Bagus, Bapak Dharma. Biarkan dia panik. Biarkan dia bingung. Dia harus merasakan bagaimana rasanya berdiri di bawah, sementara yang lain di atas. Dan saat dia datang, saya ingin dia melihat saya, tidak sebagai mantan istri biasa yang ia buang, tetapi sebagai pemilik mutlak yang mengendalikan takdirnya. Keisha sudah siap. Ia sudah menanti saat di mana Revan akan jatuh berlutut, menyadari bahwa kelas yang sejati bukanlah gelar dokter, melainkan kekuasaan yang ia bangun dari puing-puing penghinaan. Panggilan dari Bapak Dharma yang mengundang Revan ke lantai 50 Gedung Pencakar Langit Bintang 5 itu, terasa seperti panggilan ke tiang gantungan. Namun, rasa penasaran, harga diri, dan keputusasaan Revan bercampur aduk, mendorongnya untuk datang. Ia harus menghadapi musuh yang sedang menghancurkan karirnya. Namun, sebelum itu, ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Bapak Dharma dan hubungannya dengan Keisha. Revan kembali menghubungi Lia, kali ini dengan nada yang jauh lebih mendesak dan sedikit mengancam. Lia, katakan yang sebenarnya. Kenapa Bapak Dharma, pengacara Keisha, sekarang menjadi direktur utama PT Mahkota Propertindo, yang memiliki PT Adi Persada Utama? Jangan coba bohongi aku. Apa Keisha masih berhubungan dengannya? Apakah ini semua ulah Keisha? Lia,
yang sudah diinstruksikan oleh Keisha dan Bapak Dharma, memainkan perannya dengan sangat baik. Aku tidak tahu apa-apa soal PT Mahkota atau PT Adi Persada, Revan. Aku hanya tahu Keisha menghilang. Bapak Dharma? Mungkin itu hanya kebetulan nama yang sama. Atau mungkin Keisha pernah menitipkan warisan terakhirnya pada pengacara itu, dan sekarang warisan itu digunakan untuk bisnisnya. Revan merasa frustrasi. Jawaban Lia tidak meyakinkan tetapi tidak juga memberi bukti kuat. Ia tahu Keisha tidak punya warisan sebesar itu, kecuali emas ayahnya yang sudah lama dijual. Tidak mungkin. Keisha tidak punya uang sebanyak itu untuk bermain di liga properti besar. Ini pasti ada yang mengatur. Gerutu Revan, menutup telepon dengan kasar. Kepanikan Revan semakin menjadi-jadi karena waktu 7x24 jam yang diberikan PT Adi Persada Utama semakin menipis. Sementara itu, masalah di proyek klinik semakin parah. Jessie mulai curiga bahwa Revan menyembunyikan hutang lain yang lebih besar. Revan, jujur padaku. Kenapa Tuan Harsono tiba-tiba meminta laporan keuangan proyek yang sangat detail? Dia tidak pernah seketat ini. Apa kamu menjual saham atau apa? Tuntut Jessie, wajahnya merah padam karena khawatir. Revan, yang terjebak di antara tekanan hutang dan tuntutan Jessie, mulai bertindak ceroboh. Ia tahu ia harus menenangkan Jessie, setidaknya sampai ia mendapatkan penawaran dari Bapak Dharma. Ia berjanji akan mengembalikan uang proyek yang ia salah gunakan, dan bahkan berjanji akan segera menikahi Jessie untuk meyakinkan Tuan Harsono bahwa ia serius. Sementara itu, Ibu Siska semakin paranoid dan mulai menyalahkan Keisha secara terbuka. Pasti Keisha itu. Dia main ilmu hitam. Bagaimana mungkin anakku yang sudah jadi dokter terkenal tiba-tiba sial seperti ini? Kita harus cari dukun. Revan. Revan tidak percaya tahayul. Tetapi ia mengakui ada kekuatan tersembunyi yang sedang menggerogoti hidupnya. Ia memutuskan untuk melakukan satu hal gila. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk melacak jejak Keisha di kota lama. Hasilnya nihil. Detektif itu hanya menemukan bahwa Keisha telah menjual semua asetnya secara tunai, pindah dari apartemennya, dan memutus semua jejak digital dan kontak. Laporan detektif itu menyimpulkan, Keisha benar-benar menghilang, seolah ditelan bumi, meninggalkan kesan bahwa ia kembali menjadi orang biasa yang tak berdaya. Kesimpulan ini justru menenangkan Revan. Lihat, Bu. Keisha sudah kembali ke selokan. Dia tidak mungkin di balik ini. Musuh kita adalah entitas bisnis besar, bukan mantan istri yang malang, kata Revan, berusaha menenangkan diri sendiri. Keyakinan palsu ini membuat Revan kembali memasang topeng keangkuhannya saat menuju pertemuan dengan Bapak Dharma. Ia berpikir, PT Adi Persada Utama hanyalah perusahaan yang oportunis, yang mengambil keuntungan dari hutang kecilnya. Ia akan menawarkan negosiasi pelunasan dengan bunga rendah. Pada hari yang ditentukan, Revan tiba di lobi mewah gedung pencakar langit bintang 5. Ia naik ke lantai 50. Begitu pintu lift terbuka, ia disambut oleh interior kantor yang sangat minimalis, modern, dan sangat mahal. Di sana, ia disambut oleh sekretaris Bapak Dharma. Silakan, Tuan Revan. Bapak Dharma sudah menunggu, kata sang sekretaris dengan sopan. Revan melangkah ke ruang pertemuan yang berdinding kaca, menghadap langsung ke seluruh pemandangan kota. Di tengah ruangan, duduklah Bapak Dharma, yang tersenyum formal, bukan senyum sinis, melainkan senyum seorang pemangsa yang sudah menunggu mangsanya. Selamat datang, Tuan Revan. Silakan duduk, sapa Bapak Dharma. Revan duduk dengan tegang. Ia mencoba bersikap profesional. Terima kasih, Bapak Dharma. Saya datang untuk membahas hutang obligasi yang kini Anda pegang. Saya akui, saya lalai. Tapi saya punya tawaran. Saya akan melunasi pokoknya dalam 6 bulan. Saya minta Anda mencabut pembekuan aset dan penarikan dana dari proyek klinik saya. Bapak Dharma bersandar di kursinya, tatapannya tenang. Tuan Revan, PT Adi Persada Utama tidak tertarik dengan pelunasan pokok. Kami adalah perusahaan investasi. Kami tertarik pada pengembalian yang maksimal. Dan kami tahu, Anda tidak akan mampu membayar bunga dan dendanya yang sudah menumpuk, Tuan Dokter. Revan terkejut. Apa maksud Anda? Anda ingin menghancurkan saya? Kenapa?
Apa urusan Anda dengan saya? Bapak Dharma tersenyum misterius. Urusan? Urusan kami hanyalah bisnis. Hutang Anda adalah aset kami. Dan kami ingin memanfaatkannya untuk kepentingan klien kami. Mengenai kenapa kami mengambil hutang ini, itu adalah keputusan yang sangat strategis. Strategis bagaimana? Apa hubungannya ini dengan mantan istri saya, Keisha? Saya tahu Anda pengacaranya. Tuntut Revan, menahan emosi. Bapak Dharma mengambil napas panjang. Tuan Revan, saya memang pengacara yang mengurus perceraian Keisha. Dan ya, saya adalah Direktur Utama PT Mahkota Propertindo. Itu adalah perusahaan yang membeli obligasi hutang Anda. Tapi Keisha? Ia hanyalah klien lama saya. Ia tidak ada hubungannya dengan keputusan bisnis kami. Revan merasa ada lubang besar di perutnya. Ia yakin Bapak Dharma berbohong. Tidak mungkin. Keisha tidak punya modal. Dia tidak punya kekuasaan untuk melakukan ini. Anda dibayar oleh siapa? Siapa pemilik Mahkota Propertindo? Saya harus bicara dengan pemiliknya, seru Revan. Bapak Dharma menatap Revan dengan iba. Pemilik PT Mahkota Propertindo adalah seorang wanita yang sangat visioner dan sangat tertutup. Dia tidak akan mau bertemu dengan Anda, Tuan Revan. Dia tahu persis siapa Anda dan apa yang telah Anda lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya hanya menceraikan istri saya karena kami tidak setara. Itu hak saya, teriak Revan. Bapak Dharma menggeleng pelan. Hak Anda? 8 tahun pengorbanan istri Anda bayar dengan penghinaan dan surat cerai. Anda meremehkan pengorbanan itu, Tuan Revan. Dan sekarang, Anda harus membayar harga yang jauh lebih mahal daripada seluruh biaya kuliah Anda. Revan berdiri, amarahnya memuncak. Anda tidak punya hak menghakimi saya. Saya akan tuntut balik perusahaan Anda. Saya akan laporkan ke OJK. Ini adalah pelecehan bisnis. Bapak Dharma bangkit dari kursinya, menghadap Revan. Silakan, Tuan Revan. Silakan tuntut. Tapi kami punya semua dasar hukum yang kuat, termasuk surat penyerahan hutang Anda, dan semua data penyalahgunaan dana proyek yang Anda lakukan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kami tahu setiap langkah buruk yang Anda ambil. Revan terdiam, kaget. Bagaimana mereka tahu tentang penyalahgunaan dana proyek? Informasi itu sangat rahasia. Saat itulah, Bapak Dharma memberikan pukulan telak. Ia berjalan menuju sebuah pintu tersembunyi di ruangan itu dan membukanya. Sebelum Anda pergi, Tuan Revan, ada satu hal yang harus Anda ketahui. Anda datang ke sini untuk mencari tahu siapa pemilik perusahaan yang menghancurkan Anda. Silakan lihat sendiri. Saya hanya pelaksana. Pemilik yang sebenarnya adalah dia. Revan berdiri membeku di tengah ruang pertemuan mewah itu. Jantungnya berdebar kencang, suaranya tercekat di tenggorokan. Bapak Dharma baru saja membuka pintu tersembunyi. Sebuah pintu yang menuju ke ruangan di sebelahnya, ruangan yang lebih besar dan tampak seperti kantor eksekutif utama. Rasa penasaran bercampur ketakutan mencengkeramnya, apalagi setelah Bapak Dharma menyebut bahwa pemilik yang sebenarnya akan ia temui. Revan melangkah ragu-ragu menuju pintu yang terbuka itu. Di dalam ruangan itu, di balik meja kerja yang terbuat dari kayu solid mahal, duduklah seorang wanita. Wanita itu membelakanginya, sibuk menatap pemandangan kota dari jendela kaca besar. Rambutnya disanggul rapi, menunjukkan leher jenjang dan postur tubuh yang tegak. Pakaiannya adalah setelan bisnis berwarna abu-abu gelap, sangat berkelas dan elegan. Ia memancarkan aura kekuasaan dan profesionalisme yang mutlak. Bapak Dharma berdeham pelan. Wanita itu berbalik. Dunia Revan runtuh seketika. Itu adalah Keisha. Bukan Keisha yang dulu. Bukan Keisha yang lusuh, yang tangannya kasar karena mencuci piring, atau yang wajahnya kuyu karena kurang tidur. Ini adalah sosok yang sama sekali berbeda. Keisha yang kini berdiri di depannya adalah jelmaan dari wibawa dan kekayaan. Matanya yang dulu penuh cinta dan pengorbanan, kini dipenuhi ketenangan dingin, tanpa jejak emosi sedikitpun. Garis rahangnya tegas, menunjukkan ketegasan yang tak terbantahkan. Revan merasa paru-parunya kekurangan udara. Ia mundur selangkah, wajahnya memucat pasi. Tubuhnya bereaksi tanpa sadar, ia hampir terjatuh.
Keisha, ini kamu? Revan hanya mampu mengeluarkan dua patah kata itu, suaranya serak dan tidak percaya. Keisha tidak bangkit dari kursinya. Ia hanya menyilangkan tangannya di atas meja, menatap Revan dengan pandangan yang membuat Revan merasa telanjang dan tak berarti. Selamat datang, Tuan Revan. Atau harus saya panggil Dokter Revan? Sapa Keisha, suaranya kini terdengar dalam, berwibawa, dan sedikit mengintimidasi. Silakan, duduk. Anda datang ke sini untuk bertemu pemilik PT Adi Persada Utama, yang juga merupakan anak perusahaan dari PT Mahkota Propertindo. Nah, Anda sudah bertemu dengannya. Revan masih berdiri, menolak untuk duduk. Otaknya bekerja keras mencoba mencerna kenyataan yang sungguh mustahil ini. Tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Kamu tidak punya modal. Kamu hanya istriku yang kuceraikan karena tidak setara. Kamu hanya menjual makanan. Keisha tersenyum tipis, senyum yang ironis. Apakah saya terlihat seperti penjual makanan online sekarang, Revan? Semua orang berhak berubah. Tapi ada perubahan yang didasari oleh ambisi tulus, dan ada perubahan yang didorong oleh penghinaan yang keji. Saya memilih yang terakhir. Bapak Dharma, yang berdiri di samping Keisha, membenarkan. Semua hutang obligasi yang menjerat Anda, Tuan Revan, kami yang membelinya. Kami yang mengendalikan. Kami tahu setiap langkah buruk finansial yang Anda ambil sejak Anda menceraikan Keisha. Tapi kenapa? Untuk apa semua ini? Raung Revan, tidak lagi peduli dengan topeng profesionalismenya. Keisha menghela napas, seolah membuang kenangan pahit. Untuk kelas, Revan. Anda menceraikan saya karena saya tidak setara. Anda malu. Anda pikir gelar dokter Anda membuat Anda berhak menentukan nilai orang lain. Anda membuang saya ke dalam jurang, dan saya menggunakan 2 tahun ini untuk mendaki keluar, lalu membeli jurang itu. Keisha kemudian menunjuk ke beberapa dokumen yang tertata rapi di mejanya. Tahukah Anda, Revan? 2 tahun lalu, saat Anda bangga dengan gelar Anda lupa bahwa semua biaya kuliah, semua uang semester, semua buku tebal yang Anda baca, itu berasal dari hasil kerja keras saya. Dan sebagian kecil dari uang yang saya sisihkan diam-diam, yang saya investasikan ke obligasi korporasi dulu, itulah modal awal saya. Bapak Dharma hanya membantu saya mengembangkan bakat tersembunyi saya dalam manajemen risiko dan properti. Revan tersentak. Jadi uang catering yang ia anggap remeh, justru menjadi fondasi kekayaan Keisha saat ini. Keisha melanjutkan dengan suara yang semakin dingin. Dan mengenai proyek klinik Anda, yang dananya ditarik oleh Venture Capital, itu juga karena PT Mahkota Propertindo, di bawah arahan saya, memiliki saham minoritas di Venture Capital itu. Kami memberikan laporan audit tentang masalah integritas finansial salah satu pemegang saham utamanya. Yaitu, Anda, Revan. Anda yang menyalahgunakan dana proyek itu. Semua rahasia gelap Revan kini terungkap di depan matanya. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia mencampakkan seorang istri yang setia, cerdas secara finansial, dan berpotensi menjadi miliarder, demi seorang wanita manja dan gelar dokter yang rapuh. Anda menghancurkan saya. Anda menggunakan uang Anda untuk balas dendam. Teriak Revan, air mata penyesalan dan kemarahan mulai menggenang di matanya. Balas dendam? Tidak, Revan. Ini keadilan, koreksi Keisha. Saya hanya menarik kembali harga diri saya, dan menunjukkan kepada Anda, dan kepada Ibu Siska, apa arti sebenarnya dari kelas. Anda ingin kesetaraan? Sekarang kita setara. Anda adalah seorang dokter dengan karir yang hancur, dan saya adalah pemilik perusahaan yang memegang kendali atas semua hutang dan aset Anda. Pilihannya ada di tangan saya, bukan di tangan Anda. Revan tersungkur di kursi, memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Ia telah kalah telak. Keisha, wanita yang ia buang, kini adalah ratu yang memegang takdirnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pengorbanan Keisha bukan hanya melahirkan seorang dokter, tetapi juga melahirkan seorang pebisnis ulung yang tak kenal ampun. Revan terduduk lemas di hadapan Keisha. Pemandangan kota yang luas di belakang Keisha terasa mengejek, menunjukkan jurang tak terhingga antara kekuasaan Keisha dan kehancuran yang ia alami. Ia akhirnya mengerti. Bukan kebetulan, bukan ilmu hitam,
melainkan perhitungan yang kejam dan sistematis, diatur oleh wanita yang pernah ia sebut biasa. Keisha, aku mohon. Suara Revan kini terdengar seperti rengekan, jauh dari nada angkuh seorang dokter. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku minta maaf. Tolong, jangan hancurkan aku. Aku bisa mengembalikanmu. Kita bisa menikah lagi. Kita bisa mengurus semua ini bersama-sama. Revan mencoba meraih tangan Keisha, tetapi Keisha menariknya dengan cepat dan dingin. Terlambat, Revan, potong Keisha tanpa emosi. Permintaan maafmu tidak akan pernah bisa membeli kembali 8 tahun pengorbananku, atau menghapus rasa malu yang kau berikan di depan Ibu Siska dan Jesse. Anda menceraikan saya karena masalah status. Sekarang, mari kita bicara dengan bahasa yang Anda pahami, kekuatan finansial. Keisha menoleh ke Bapak Dharma. Bapak Dharma, tolong jelaskan opsi yang tersisa untuk Tuan Revan. Bapak Dharma maju, membuka map di tangannya. Tuan Revan, karena Anda tidak dapat melunasi hutang obligasi yang kini kami kuasai, dan karena kami sudah memegang bukti penyalahgunaan dana proyek klinik, Anda punya 2 pilihan. Revan menelan ludah dengan susah payah. Apa itu? Pilihan pertama, jelas Bapak Dharma, adalah kami mencabut tuntutan kami atas penyalahgunaan dana proyek. Anda tidak akan dipenjara dan reputasi Anda di dunia medis tidak akan tercoreng sepenuhnya. Sebagai gantinya, seluruh sisa aset pribadi Anda, termasuk DP rumah yang kini Anda tempati, serta hak Anda di proyek klinik, akan kami ambil alih sepenuhnya sebagai pelunasan hutang. Revan terkejut. Seluruh aset? Termasuk rumah itu? Itu kan uang DP dari Tuan Harsono. Itu adalah resiko yang Anda ambil saat berhutang pada kami, Tuan Revan. Kami hanya menjalankan hak kreditur kami. Timpal Keisha, tatapannya menusuk. Dan pilihan kedua, tanya Revan, putus asa. Pilihan kedua, lanjut Bapak Dharma, kami tidak mengambil aset Anda, tetapi kami akan menuntut Anda atas penyalahgunaan dana proyek yang melibatkan penipuan dan pelanggaran hukum perbankan. Anda akan kehilangan lisensi dokter Anda, dan Anda akan menghadapi tuntutan pidana yang sangat serius. Revan menggeleng, panik. Ia tidak bisa dipenjara. Ia tidak bisa kehilangan lisensi dokternya. 8 tahun ia habiskan untuk mendapatkan gelar itu, hanya untuk dihancurkan dalam sekejap. Saya tidak punya pilihan, seru Revan. Saya pilih yang pertama. Saya serahkan semuanya. Tapi tolong, jangan libatkan Jesse dan Ibu Siska. Ini kesalahan saya? Keisha tersenyum pahit. Tentu saja, Revan. Saya tidak tertarik pada Jesse atau Ibu Siska. Saya hanya tertarik pada keadilan bagi saya sendiri. Anda harus menandatangani surat penyerahan aset ini sekarang juga. Revan, dengan tangan gemetar, menandatangani dokumen yang disodorkan Bapak Dharma. Dokumen itu secara resmi menyerahkan seluruh sisa kendali keuangannya kepada Keisha, melalui PT Mahkota Propertindo. Dalam hitungan detik, Dr. Revan yang kaya raya dan sombong itu berubah menjadi seorang pria yang secara finansial bangkrut dan tak memiliki apa-apa. Selesai, kata Bapak Dharma, menyimpan dokumen itu. Revan menatap Keisha dengan tatapan penuh kebencian dan penyesalan. Kamu iblis, Keisha. Kamu melakukan ini hanya karena aku bilang kita tidak setara. Apa kamu tidak punya hati? Keisha berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju Revan, berdiri di depannya. Hati? Hati saya hancur berkeping-keping saat Anda menukar pengorbanan saya dengan surat cerai. Saya adalah fondasi Anda, dan Anda menendangnya setelah bangunan itu jadi. Anda bertanya mengapa saya melakukan ini? Karena saya ingin Anda tahu, Revan, bahwa kelas sejati tidak diukur dari gelar di belakang nama Anda, tetapi dari seberapa besar pengorbanan dan kehormatan yang Anda miliki. Anda tidak punya keduanya. Sekarang, lanjut Keisha, suaranya naik sedikit. Pergilah. Bapak Dharma akan mengurus proses pengosongan aset Anda. Beritahu Jesse dan Ibu Siska bahwa Dr. Revan yang mereka banggakan kini sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dan saat Anda berada di titik terendah, ingatlah ucapan Anda, aku malu punya istri biasa sepertimu. Revan merasa tertampar keras. Ia bangkit, tidak mampu mengeluarkan kata-kata lagi. Ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan lantai 50,
meninggalkan mantan istrinya yang kini jauh di atasnya. Revan meninggalkan ruangan itu bukan sebagai seorang dokter, melainkan sebagai seorang pemohon belas kasihan yang telah dihakimi oleh seorang wanita yang ia remehkan. Sementara itu, di apartemen mewah, Jessie dan Ibu Siska sedang menunggu Revan. Mereka yakin Revan akan membawa kabar baik dan menenangkan holding misterius itu. Begitu pintu terbuka, mereka melihat Revan. Wajahnya yang pucat dan langkahnya yang gontai menceritakan segalanya. "Revan, ada apa? Kenapa mukamu seperti mayat?" tanya Ibu Siska, panik. Revan hanya mampu menjatuhkan diri di sofa. "Habis. Semua habis. Dia mengambil semuanya, Bu. Semua asetku, DP rumah ini, hakku di proyek klinik. Dia mengambil semuanya." Jessie menatap Revan dengan dingin. "Siapa? Siapa yang mengambil semuanya? Revan? Siapa pemilik perusahaan itu?" Revan menatap mata Jessie, air matanya menetes. "Itu Keisha, Jessie. Itu Keisha, mantan istriku. Dia pemiliknya. Dia adalah holding yang mengendalikan segalanya." Jessie dan Ibu Siska terdiam, syok luar biasa. Mereka tidak bisa memproses kenyataan bahwa wanita yang mereka hina sebagai pencuci piring dan biasa, kini adalah raksasa finansial yang memegang nasib mereka. Apartemen mewah yang selama ini menjadi simbol status dan keangkuhan bagi Revan dan Ibu Siska kini berubah menjadi neraka. Pengakuan Revan bahwa Keisha, mantan istrinya yang mereka hina, adalah pemilik holding yang menghancurkan mereka, mengguncang seluruh pondasi keluarga itu. Jessie menatap Revan dengan sorot mata penuh kebencian dan penghinaan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah dipertaruhkan dan dihancurkan oleh hutang rahasia yang dibuat Revan. "Keisha? Wanita itu? Kamu berbohong, Revan. Kamu menggunakan nama dia untuk menutupi kebodohanmu," teriak Jessie, amarahnya meluap-luap. "Aku tidak bohong, Jessie. Dia yang mengambil semuanya. Dia sudah merencanakannya sejak lama." Revan mencoba membela diri, namun ia sendiri terdengar seperti orang gila. Jessie tidak memberi ampun. Ia menghubungi ayahnya, Tuan Harsono, dan menceritakan semuanya, termasuk hutang obligasi dan penyalahgunaan dana proyek yang dilakukan Revan. Tuan Harsono, yang terkenal tegas dalam bisnis, langsung memutuskan hubungan. "Aku tidak mau lagi melihat wajahmu, Revan. Kamu bukan hanya pembohong, kamu juga perusak reputasi. Pernikahan batal. Keluar dari rumah ini sekarang juga." Perintah Tuan Harsono melalui Jessie, dan dalam waktu singkat, Revan diusir dari apartemen mewah itu. Revan dan Ibu Siska terpaksa kembali ke rumah kos kecil, tempat Ibu Siska dulu tinggal, tempat yang sangat jauh dari kehidupan mewah yang baru mereka nikmati. Ibu Siska, yang terbiasa dengan kemewahan, tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia menangis histeris, menyalahkan Revan yang telah menceraikan Keisha. "Bodoh kamu, Revan. Kenapa kamu tinggalkan wanita yang mau membiayai kuliahmu? Lihat kita sekarang. Kita kembali miskin. Semua gara-gara kamu malu punya istri biasa." Raung Ibu Siska, kini ia melihat Keisha bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai sumber uang yang telah mereka tendang. Revan, tanpa mobil mewah, tanpa rumah, dan tanpa pekerjaan, kini baru menyadari betapa berharganya stabilitas yang dulu diberikan Keisha. Ia mencoba menghubungi Keisha berulang kali, mengirim pesan penyesalan, memohon belas kasihan. Semua pesannya tidak pernah berbalas. Nomor Keisha sudah diblokir sepenuhnya. Jessie sendiri tidak lepas dari masalah. Meskipun ia memutuskan hubungan dengan Revan, proyek kliniknya hancur total karena penarikan dana besar-besaran, dan reputasinya di lingkungan sosial tercoreng karena sempat bertunangan dengan pria yang dicap penipu keuangan. Tuan Harsono harus mengeluarkan uang besar untuk menutupi kerugian proyek. Sementara Revan dan Ibu Siska bergumul dalam penyesalan dan kemiskinan, Keisha sedang merayakan keberhasilannya dengan Lia dan Bapak Dharma. "Kamu berhasil, Kay." Revan benar-benar jatuh. "Tapi, apa kamu benar-benar tidak akan memberinya belas kasihan?" tanya Lia, melihat wajah Keisha yang tetap dingin. Keisha menggeleng. "Saya sudah memberinya belas kasihan selama 8 tahun, Lia. Sekarang, dia harus membayar lunas harga dari rasa malu yang dia berikan kepada saya. Kelas yang sebenarnya harus dibuktikan,
dan pengkhianatannya harus mendapatkan hukuman setimpal. Keputusan Keisha sudah bulat. Ia tidak akan pernah kembali pada Revan. Ia telah memenangkan pertempuran, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara martabat. 2 tahun setelah Revan dan Ibu Siska diusir dari apartemen mewah dan seluruh aset Revan diambil alih, Keisha kini berdiri di puncak kejayaannya. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia adalah Keisha, Chief Executive Officer, CEO, dari PT Mahkota Propertindo dan pemilik PT Adi Persada Utama, sebuah nama yang kini sangat disegani di kalangan bisnis. Proyek klinik yang dulu gagal karena ulah Revan, kini diambil alih oleh Keisha. Ia merestrukturisasi proyek itu, menjadikannya rumah sakit swasta modern yang mewah dan profesional. Keisha tidak mengelola medisnya, ia mengelola sistem dan investasinya. Di acara peresmian rumah sakit itu, Keisha tampil di hadapan media dan tokoh-tokoh penting. Ia bukan hanya sukses, ia adalah inspirasi. Dalam pidatonya, Keisha tidak menyebut nama Revan, tetapi ia memberikan pesan yang sangat menusuk. Ia berbicara tentang pentingnya fondasi dan pengorbanan dalam meraih kesuksesan. Banyak orang hanya melihat gelar atau jabatan tertinggi, ujar Keisha di podium, tetapi mereka lupa bahwa gelar terbaik adalah gelar yang kita dapatkan dari kehormatan dan perjuangan. Fondasi yang kokoh tidak boleh diremehkan atau dibuang. Siapapun yang menendang fondasinya demi sebuah kemewahan yang rapuh, pada akhirnya akan hancur. Pidato itu menyebar luas di media sosial dan menjadi viral. Di luar dugaan Keisha, salah satu wartawan kemudian berhasil melacak keberadaan Revan dan Ibu Siska. Revan kini bekerja sebagai sales obat-obatan di sebuah perusahaan farmasi kecil. Ia tidak bisa lagi praktik sebagai dokter, karena masalah integritas finansialnya. Ia hidup dalam keterbatasan bersama Ibu Siska di rumah kos sempit. Suatu hari, Revan dan Ibu Siska melihat liputan berita tentang Keisha di televisi umum warung makan. Keisha terlihat memukau, diwawancarai tentang kesuksesannya. Revan hanya bisa menatap nanar. Ia melihat betapa bodohnya ia dulu, menukar berlian asli dengan kilauan palsu. Lihat, Revan. Itu Keisha. Dia benar-benar ratu sekarang. Kalau saja kamu tidak menceraikannya, kita tidak akan di sini. Ratap Ibu Siska, tangannya gemetar menunjuk layar. Revan tidak membalas. Penyesalan itu sudah menggerogotinya setiap hari. Ia menyesali bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan martabat dan cinta sejati. Di sisi lain, Keisha melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Ia tidak lagi memikirkan Revan. Ia fokus pada perusahaan dan tujuan barunya. Keisha, dengan wibawa dan kecerdasannya, justru berhasil menarik perhatian seorang CEO muda dari luar negeri, yang melihat Keisha bukan sebagai sosok dendam, melainkan sebagai seorang wanita berkelas dan berintegritas tinggi. Lia, sahabat Keisha, menjadi personal assistant Keisha dan akhirnya menikah dengan Bapak Dharma. Mereka bertiga, dengan kebahagiaan dan kesuksesan masing-masing, menjadi lingkaran dukungan Keisha yang sejati. Ending, Keisha tidak memilih untuk kembali pada siapapun hanya karena kekayaan. Ia memilih hidup mandiri dan melanjutkan hubungan dengan CEO asing itu secara profesional. Ia berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa wanita yang biasa bisa menjadi luar biasa. Keisha mencapai kebahagiaan sejati dalam kemandirian dan martabat, sementara Revan dan Ibu Siska ditinggalkan dalam kemiskinan dan penyesalan abadi, menjadi bukti nyata bahwa gelar tidak menentukan kelas, dan pengkhianatan selalu dibayar lunas. Keisha telah mendapatkan mahkota kesuksesan sejati yang berbeda, yang ia ukir sendiri. Kelas sejati tidak diukur dari gelar atau harta instan, melainkan dari integritas dan penghargaan terhadap pengorbanan.